Gayet mutluyum. Zaten uzun boylu olup bununla barışık olamadığın zaman normal yaşantında seni çok etkiler diye düşünüyorum. Ben gayet seviyorum. İlgi dikkat çekiyorum. İlk başlarda böyle küçükken şey oluyordu. İstiklal Marşı okurken gözlerimin dolduğunu hatırlıyorum. Hatta ağlamış bile oldum. 13 yaşındaydım. Birisi 14 yaşında, birisi 16 yaşında. 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가 안카라 메시 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 Indonesia Arena. Makin memanas. Tak terima Megawati dijadikan otak utama kekalahan timnas 2 kali beruntun di AFF Nations Cup. Zehra Gunes labrak PVC. Tak main-main. Zehra menuding PVC dan Yola Skongko lakukan ini untuk hancurkan Mega. Benarkah? AFC Nations Cup 2025 kini tak hanya menyajikan drama di dalam lapangan, tapi juga memanas di luar arena pertandingan. Kali ini, sorotan tertuju pada mega bintang voli asal Turki, Zehra Gunes, yang secara terbuka melayangkan kritik pedas terhadap PVC. Ia mengecam keras tudingan yang diarahkan kepada Megawati Hangestri Pertiwi sebagai otak utama dari 2 kekalahan beruntun timnas voli putri Indonesia. Setelah kekalahan telak dari Filipina, 1-3, dan Iran, 2-3, sejumlah pihak mulai mencari kambing hitam. Nama Megawati Hangestri, yang selama ini dikenal sebagai bintang utama timnas voli putri Indonesia, mendadak jadi sasaran kritik. Dia disebut-sebut sebagai penyebab utama hancurnya koordinasi tim. Namun tudingan itu justru memicu reaksi keras dari Zehra Gunes, middle blocker andalan timnas voli putri Turki sekaligus sahabat dekat Megawati. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Zehra menuliskan pernyataan mengejutkan. Kalian mau hancurkan Mega? Serius? Dari awal dia dikorbankan sistem yang kacau. Sekarang dia disalahkan? PVC perlu introspeksi, bukan cari kambing hitam. Tak hanya berhenti di situ, Zehra dalam wawancara eksklusif dengan media Turki Hurriyet, bahkan secara terang-terangan menuding adanya konspirasi internal. Ia menyebut ada indikasi bahwa PVC dan salah satu pemain senior, Yola Yuliana, ikut terlibat dalam permainan kotor untuk menjatuhkan Megawati. Ada yang tidak beres. Mega dijauhkan dari peran utamanya, tidak diberi ruang bermain bebas seperti biasanya, lalu dibebani semua kesalahan. Saya dengar dari banyak sumber bahwa dia bahkan ditekan dari internal. Kalau ini benar, ini bukan hanya tidak adil, ini penghancuran karakter, ujar Zehra dalam wawancara tersebut. Zehra juga menyebut nama Yola, yang menurutnya terlalu dominan dalam ruang ganti dan disebut-sebut memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi PVC. Keduanya, menurut Zehra, berperan dalam mendorong narasi bahwa Mega adalah penyebab kekalahan tim. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PVC terkait tudingan serius yang dilontarkan Zehra. Sementara itu, Yola Yuliana juga belum memberikan klarifikasi atau bantahan apapun di media maupun akun media sosial pribadinya, yang justru dinonaktifkan sementara sejak kemarin malam. Spekulasi pun semakin liar. Netizen tanah air terbelah, sebagian mendukung Zehra dan Mega, sebagian lainnya menilai bahwa masalah timnas adalah hasil kegagalan kolektif dan bukan sekadar 1-2 individu. Dukungan terhadap Megawati langsung mengalir deras setelah pernyataan Zehra viral. Tagar seperti Save Mega, Solidarity for Mega, dan bubarkan PBVSI mendadak trending di media sosial Indonesia. Banyak warganet menyerukan evaluasi total terhadap struktur kepelatihan, komposisi pemain, dan cara kerja internal federasi. Mega itu pejuang, dia main habis-habisan buat merah putih. Tapi kenapa malah dia yang dibantai? Tulis akun Bola Netindo di Twitter. Terima kasih Zehra, kamu berani buka suara. PVC harus bertanggung jawab, komentar akun Volley Lovers. Sementara itu, Megawati belum memberikan pernyataan langsung terkait isu ini. Namun, ia mengunggah sebuah instastory berisi kutipan. Kadang diam adalah cara terbaik menghadapi ketidakadilan. Unggahan ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas kondisi yang ia hadapi saat ini. Banyak yang berspekulasi bahwa Mega sedang mengalami tekanan mental serius akibat konflik internal dan pemberitaan negatif yang terus menerpanya. Hingga kini, misteri konflik internal timnas voli putri Indonesia semakin menjadi perhatian. Kekalahan 2 kali berturut-turut di AFC Nations Cup seolah menjadi puncak gunung es dari berbagai persoalan mendalam di balik layar.
Pertanyaannya sekarang, apakah PVC akan merespons tudingan Zehra? Benarkah ada konspirasi untuk menjatuhkan Mega? Dan akankah ini menjadi awal dari reformasi besar-besaran dalam tubuh voli nasional? Terkait hal ini, ketiadaan Megawati Hangestri Pertiwi dalam skuad timnas voli putri Indonesia di gelaran AFC Nations Cup 2025 tampaknya menjadi kesalahan paling fatal yang dilakukan PVC. Dua kekalahan memalukan secara beruntun, masing-masing dari Iran 2-3 dan Filipina 1-3, menjadi bukti nyata bahwa Mega adalah roh dan jantung permainan timnas. Ketika Mega tak ada, tim nasional Indonesia terlihat kehilangan arah, kehilangan nyawa, dan kehilangan sosok pemimpin sejati di lapangan. Kecerobohan PVC yang mencoret Mega dari skuad tanpa alasan yang transparan dan logis, kini menjadi bumerang yang menyakitkan. Kalian coret Mega, lalu tim kalah 2 kali, dan kalian masih tak mau akui kesalahan. Malah seolah menyalahkan dia yang bahkan tidak dibawa ke Vietnam. Ini konyol, tegas Zehra Gunes, bintang voli Turki yang sejak lama dikenal dekat dengan Megawati, dalam wawancaranya yang kini viral di media sosial. Yang membuat para fans makin murka adalah sikap PVC yang tetap diam. Tak ada permintaan maaf, tak ada evaluasi terbuka, bahkan muncul dugaan bahwa federasi secara halus menyudutkan Mega seolah-olah menjadi penyebab kekacauan tim, padahal ia bahkan tidak hadir dalam turnamen ini. Zehra pun tak tinggal diam. Ia menyindir keras tindakan ini sebagai manuver kotor untuk menghancurkan karakter Mega di mata publik. Mega itu tidak main, tapi dia yang diserang. Padahal kalian yang hancurkan dia sejak awal. Kalau memang mau cari yang bertanggung jawab, lihatlah siapa kapten tim kalian, ujarnya menyindir Yola Yuliana, kapten timnas saat ini. Menurut Zehra, Yola sebagai kapten seharusnya pasang badan untuk tim, dan bersuara saat tim berada di titik terendah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yola bungkam, dan dinilai terlalu dekat dengan pengurus PVC hingga tak berani mengkritik keputusan internal federasi. Kalau kamu ditunjuk jadi kapten, itu bukan cuma gelar, tapi tanggung jawab moral. Harusnya kamu berdiri di depan, bukan bersembunyi di balik ketiak federasi, sindir Zehra dengan tajam. Pernyataan ini langsung mendapat dukungan dari komunitas voli internasional, termasuk fans Mega di Indonesia. Banyak yang menilai, benar adanya bahwa tak ada sosok pemimpin sejati di lapangan saat melawan Filipina. Tim terlihat lemas, panik, dan tidak punya mental juang. Kekalahan 3-1 dari Filipina menjadi puncak kekecewaan publik. Ini bukan sekadar skor, tapi tamparan keras terhadap wajah voli Indonesia. Timnas kini dianggap tim pelengkap turnamen, tidak diperhitungkan, bahkan menjadi bahan lelucon media-media olahraga regional. Ketiadaan Mega bukan sekadar kehilangan satu pemain, melainkan kehilangan ruh permainan, kekuatan mental, dan jiwa petarung yang selama ini jadi ciri khas tim voli putri Indonesia. Lihat sekarang, tidak ada Mega, tidak ada pemimpin, tidak ada semangat. Timnas seperti anak ayam kehilangan induk, tulis akun Indovoli Lovers di Instagram. Suara keras dari fans dan tokoh internasional seperti Zehra Gunes seharusnya jadi wake up call bagi PVC. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, mulai dari pemilihan pelatih, sistem seleksi pemain, hingga kultur organisasi yang kini dinilai anti kritik dan tidak transparan. Karena sejatinya, olahraga nasional tidak hanya soal menang dan kalah, tapi soal integritas, kepercayaan publik, dan keberanian untuk mengakui kesalahan demi perbaikan jangka panjang. Zehra menutup pernyataannya dengan kalimat menyentuh. Mega adalah pejuang, tapi bahkan pejuang bisa jatuh jika mereka dikhianati oleh pihak yang seharusnya mendukung mereka.